Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Yaris akan membahas soal TPS tentang pengetahuan kuantitatif seri kedua. Dimulai dari nomor 1. Oke, nomor 1 di sini tuh ditanyakan ya, jika diketahui ya, jika fx gitu ya. Nomor 1, jika fx itu sama dengan akar dari 3x dikurangi 15 gitu ya. Dan kita juga punya gx di sini ya. Kita punya gx itu sama dengan 1 per x kurang 3 gitu ya. Nah, yang ditanya maka daerah asal dari GOF X ya. Nah, yang ditanya asal dari GOF X gitu ya. Nah, GOF X. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman tahu ya. Teman-teman di sini tahu kalau GOF X itu sama dengan GF X gitu ya. Berarti artinya, nah, tinggal kita substitusikan ya yang kita ketahui. Berarti di sini sama dengan G fx-nya itu yang akar 3x dikurangi 15 gitu ya. Nah, kita tahu nih gx itu kan bentuknya 1 per x min 3 ya. Nah, kita ganti si x-nya ini ya, si x-nya yang ada di sini kita ganti sama akar 3x min 15 atau akar 3x dikurang 15. Oke. Ini sama dengan 1 per akar 3x dikurangi 15 gitu ya, dikurang 3. Nah, itu namanya GOFX. Nah, cuman kan karena penyebut itu nggak boleh berbentuk akar ya, maka kita kalikan dengan sekawan. Nah, sekawannya itu dari mana? Dari penyebutnya ya, dari penyebutnya. Oke. Dari penyebutnya. Nah, penyebutnya itu berarti dikali akar 3x dikurangi 15. Nah, kalau sekawannya berarti yang asalnya dikurang jadi ditambah 3 dibagi sama akar 3x dikurang 15 gitu ya, ditambah 3. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memudahkan kita kasih tanda kurung dulu ya di sininya. Kurung. Nah. Oke, selanjutnya berarti 1 dikali akar 3x dikurang 15 tambah 3. Berarti hasilnya akar 3x dikurangi 15 ditambah 3 dibagi gitu ya. Nah, ini kita pakai yang namanya rumus A kuadrat ya. Kita kan punya ya suatu rumus di sini teh. Kita punya rumus apa di sini teh? A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B gitu ya. A min B gitu kan. Nah, ini kita misalkan aja nih di sini ya teh A-nya gitu ya. Ini A-nya gitu kan, ini B-nya ya. Ini A-nya, ini B-nya. Jadi kan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Berarti akar 3x min 15 dikali akar 3x min 15 berarti sama dengan 3x dikurangi 15 gitu ya. Berarti di sini 3x dikurangi 15. Terus min 3 gitu kan B kuadrat ya. Berarti B kuadrat berarti 3 kuadrat berarti sama dengan 9 ya. Berarti dikurangi 9. Berarti sama dengan berapa nih? Jadinya akar
Ininya akar 3X dikurangi 15 ditambah 3 dibagi 3X dikurangi 24 gitu ya. Nah, dan nih gitu kan, sekarang kita tinggal cari, kita udah ketemu ya si GOF-nya ya, GOF X-nya. Selanjutnya kita akan mencari si himpunannya ya, atau daerah asalnya gitu ya. Nah, pertama gimana? Yang pertama kita harus tahu dulu nih, kalau penyebut itu ya, penyebut itu tidak boleh bernilai 0 ya. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Terus yang kedua, kita punya apa lagi nih selain punya itu? Nah, kita juga punya syarat di mana akar itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya itu X harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke, kita gunakan syarat-syarat yang kita ketahui gitu ya. Oke. Yang pertama, tadi kan kita harus tahu ya kalau akar pertama ya, yang syarat pertama ya, syarat dari pembilangnya dulu. Akar 3X kurang 15 itu, si 3X min 15-nya teh harus lebih besar sama dengan 0. Berarti bisa ditulis 3X dikurangi 15 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Berarti artinya 3X lebih besar sama dengan 15. Berarti X lebih besar sama dengan 5. Terus syarat yang kedua ya. Syarat pertama, sekarang syarat yang kedua ya. Syarat pertama, ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi apa? Yang penyebutnya 3X tidak dikurangi 24 tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut tidak boleh bernilai 0 ya. Sehingga 3X tidak boleh sama dengan 24. Artinya X tidak boleh sama dengan berapa? 8 gitu ya. Nah, sekarang kita buat si garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan gitu ya. Di sini ada angka 5 ya. Nah, 5-nya berarti titiknya penuh ya, karena ada tanda sama dengan nih, 5. Terus ini ada 8. Kenapa ini yang nggak penuh? Karena tidak sama dengan ya, 8-nya tidak ikut gitu kan. Nah, X yang lebih besar dari 5 berarti kemana? Ke kanan apa ke kiri? Gitu ya. Berarti ke kanan gitu kan. Kanan berarti ke sini. Set gitu ya. Nah, stop di sini. Kenapa stop di sini? Karena kan 8 nggak boleh ya, berarti dia berhenti di sini. Di sebelum 8 lah pokoknya ya. Kayak 7,9 sekian gitu kan ya. Nah, terus nanti dilanjutin lagi ya kan, dari sini ke kanan gitu. Jadi kesimpulannya, himpunan daerah asal ya, daerah asalnya berarti berapa nih? Nah, kalau dari sini kan bisa disimpulkan kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 5, tapi kurang dari 8. Kalau yang ini berarti atau si X-nya itu lebih besar dari 8. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang E. Begitu. Yang E ya. Nah, itu ya yang E. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2 ya sekarang ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini soalnya suatu kurva Y ya, kurva Y sama dengan AX ditambah BX kuadrat. A dan B-nya itu konstan ya. Si A dan B-nya itu konstan. Kemudian selanjutnya, berapakah nilai dari A tambah 3B? Yang ditanya teh malah A tambah 3B ya. A ditambah 3B. Nah, ini gimana gitu kan? Nah, yang pertama nih, kita punya pernyataan ya. Pernyataan satu gitu ya. Pernyataan satu teh garis singgung ya. Berarti garis singgung
garis singgung kurva ya, garis singgungnya itu di titik ya, di titik 1,0 gitu kan. Nah, apakah cukup ya ketika kita menggunakan pernyataan satu saja gitu ya. Nah, kita langsung coba gunakan ya pernyataan satu saja, garis singgung di titik 1,0, garis singgung kurvanya ya, berarti bisa kita substitusikan Y itu sama dengan gitu ya, X-nya kan 1 nih, ya kan, X-nya 1 nih, berarti A dikali 1 ditambah B dikali 1 kuadrat, Y-nya kan 0 ya, Y-nya 0, berarti 0 sama dengan A ditambah B, kayak gini doang kan. Yang sedangkan yang ditanyain kan A tambah 3B, bukan A tambah B. Berarti nomor satu saja tidak cukup gitu ya. Sekarang kita menggunakan pernyataan dua saja ya. Kita pakai pernyataan dua saja. Garis singgungnya ya berarti sama di garis singgungnya. Garis singgung sejajar ya. Sejajar sejajar ya. Sejajar dengan garis, nah sejajar dengan garis 2x dikurangi y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, coba kita gunakan pernyataan 2 saja ya. Nah, pertama kita ubah dulu bentuk dari si persamaan garis singgungnya ya. Kita ubah. Jadinya apa? Y sama dengan 2x plus 3. Dimana kalau sejajar gitu ya. Kalau sejajar, nah di sini ya, kalau sejajar itu artinya apa? Sejajar M1, gradien M1 sama M2 tuh harus sama, ya kan? Nah, berarti kita turunkan dulu ya. Kalau ini gradiennya berapa? Gradiennya 2 kan? Ya. Nah, berarti ini berarti kan M2. Nah, terus M1-nya dari mana? Nah, M1-nya kita gunakan persamaan yang ini, si kurvanya ini, ya kan? Nah, kita gunakan, berarti M itu kan sama dengan apa? Sama dengan Y aksen ya. Y aksen, turunan ya. Berarti A ditambah 2BX. Gitu ya. Berarti Y aksen sama dengan 2BX ditambah A. Gitu kan? Ya. Berarti di sini juga, nah karena tadi sejajar kan, apa sejajar berarti kan M1 sama dengan M2. Nah, berarti bisa kita tulis nih, kalau di situ 2 sama dengan, gitu kan, karena tadi kan M ya, M sama dengan 2. Nah, 2BX, di mana X-nya tuh berapa berarti? X-nya kita pakai ini ya, berarti sama dengan 2BX ditambah A. Nah, jadi cuma hanya gini doang, ya. Berarti kan belum cukup untuk menjawab ya. Nah, karena belum cukup untuk menjawab, nah kita pakai pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 dan 2 gitu ya. Nah, tadi kan yang satu kan ini ya, kita punyanya apa tadi? Yang satu teh A tambah B sama dengan 0 gitu ya. A tambah B sama dengan 0. Sekarang yang duanya kita substitusikan nih, yang tadi, yang titiknya 1,0, kita substitusikan ke sini. Jadinya berapa? 2 sama dengan 2B dikali 1 gitu ya, ditambah A. Jadi sama dengan berapa? 2B ditambah A, atau A tambah 2B ya, biar lebih ini aja, enak gitu ya. Jadi A ditambah 2B sama dengan 2, gitu ya. Nah, kita pernyataan 1 tadi ya. Pernyataan 1, nah ini pernyataan yang kedua. Nah, kita eliminasi di sini nih. Berarti A tambah 2B sama dengan 2. Gitu ya. Nah, tinggal dikurang, ya kan? Berarti A kurang A 0, B kurang 2B, berarti min B sama dengan min 2. Berarti B sama dengan sama dengan 2 gitu ya. Nah, B-nya udah tahu nih 2, sekarang tinggal cari A-nya. Berarti pakai yang ini ya. Nah, kita pakai cari yang A-nya. Berarti A ditambah 2 sama dengan 0. Berarti A sama dengan negatif 2. Yang ditanyakan tadi ya. Yang ditanyakan yang ini. Apa? A tambah 3B. Berarti bisa ditulis nih ya. Berarti A-nya tadi berapa? Min 2 ya. Berarti A
tambah 3B itu sama dengan min 2 ditambah 3 dikali 2. Berarti sama dengan min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, jadi jawabannya apa? Kalau kita menggunakan 1 dan 2 saja, 1 dan 2 saja, hanya pernyataan apa? Harus menggunakan pernyataan 1 dan 2 ya. Berarti pernyataan 1 dan 2. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di mana nomor 3 ini tuh diketahui X dikurangi 3 gitu ya, ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai ya, yang ditanyanya malah ini ya, maka nilai dari X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 5 itu berapa gitu ya. Nah, yang pertama kita fokuskan dulu ya ke sini, ke yang diketahui dulu ya. Nah, kita kalikan pelangi ya, kita kali pelangi berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Gitu kan? Nah, dan gitu kita bagi kedua ruas ini dibagi sama X ya, berarti atau dikali ya, dikali sama 1 per X gitu kan. Berarti menghasilkan apa? X kuadrat dibagi 1 per X sama dengan X. 3X dibagi X kurang 3. Ditambah 1 per X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti kita tahu nih, kalau X ditambah 1 per X sama dengan 3. Ya kan? Nah, ini bentuknya udah hampir mau mirip-mirip nih ya. Kan X ditambah 1 per X, kalau ya kan X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 5. Gitu ya. Nah, terus kita misalkan dulu nih ya, kita misalkan kalau si 1 per X-nya itu kita misalkan dia teh Y gitu ya, kita misalkan dia itu Y, sehingga bisa ditulis ya, jadinya X ditambah Y sama dengan 3 gitu ya. Karena disuruhnya apa yang kita inginkan ya, yang ditanya di soal itu apa? Pangkat 5, berarti kita pangkatkan 5 ya, kedua ruasnya kita pangkatkan 5, pangkat 5, di sini juga pangkat 5 gitu ya. Jadi berapa nih X tambah Y pangkat 5 gitu kan. Nah, ini kita pakai yang namanya segitiga Pascal gitu ya. Berarti di sini kan kita tahu nih 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1 gitu ya. Kita pakai segitiga Pascal gitu kan. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Kemudian nih, berarti kan pangkat 5 kan, berarti bisa ditulis kayak gini nih. Kan itu kan 1, 5, 10, 10, 5 kan, berarti yang pertama pasti X pangkat 5 gitu ya. Ditambah 5 X pangkat 4. Derajatnya turun 1 ya. Derajatnya turun 1 dikali sama yang baru, kali si variabel Y. Terus ditambah 10, X-nya turun lagi, pangkat 3, yang Y-nya nambah. Y pangkat 2 ditambah 10, X pangkat 2, Y pangkat 3. Ditambah 5, X aja gitu ya, dikali Y pangkat 4. Yang terakhir berarti Y pangkat 5. Gitu ya. Sama dengan 3 pangkat 5 itu berapa? 243 gitu. Nah, terus di sini kita faktorkan ya. Pertama nih, kita kan punya ya, atau yang kita cari itu kan X pangkat 5, Y pangkat 5 kan. Nah, kita taruh dulu dia, letakkan di paling kiri ya. Jadinya X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5. Terus sisanya kita faktorkan, ditambah nih. Kan ada 5 nih ya, ada semuanya punya apa namanya? Faktor 5 sama ada XY-nya kan, semuanya kan. Bisa kita tulis nih 5 XY, berarti di sini jadi berapa? X pangkat 3. Yang ini jadi berapa? Ditambah 2, berarti berapa? 2 X pangkat 2 kali Y ditambah 2 X Y pangkat
2 gitu ya. Terus berapa lagi? Ditambah Y pangkat 3 sama dengan 240. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke atas. Balik lagi ke atas, kita punya informasi ini kan tadi nih. Ya. Nah, informasi ini kan. Nah, kita tahu nih kalau dari sini bisa disimpulkan kan kalau ada X1 dikali X2 ya, akar-akarnya ya, sama dengan apa? C per A, kan? Terus kita juga punya apa? X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, di sini kan X1-nya tuh kita misalkan X ya, X2-nya kita misalkan Y gitu ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini berarti X1 dikali, tadi kan X1 kita misalkan X, terus X2 kita misalkan Y, berarti X dikali Y sama dengan C per A. Di mana C-nya itu berapa? 1 ya. Berarti sini 1 per A-nya berapa? A-nya di sini ya, A-nya 1. Berarti sama dengan X kali Y itu sama dengan 1. Sekarang kalau X tambah Y sama dengan negatif B. B-nya berapa? Nih, B-nya, min 3. Ya. Berarti min 3 per 1. Berarti sama dengan berapa? X tambah Y. Sama dengan 3. Gitu ya. Nah, oke. Baik. Ada yang kita udah tahu ya, X tambah Y juga disingkat sama dengan 3. Oke. Langsung kita substitusikan yang kita ketahui. Berarti X pangkat 5 gitu ya. X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5 ditambah 5 dikali X-nya berapa tadi? 1, ya kan? Nah, sekarang nih, ini ada X pangkat 3, ada Y pangkat 3. Kita letakkan dulu di paling kiri, ya, biar memudahkan. Nah, sekarang ada 2XY, ada 2XY. Kita faktorkan, berarti ditambah 2XY, gitu kan? Berarti sisanya apa di sini? X, gitu kan? Di sini 2XY, sisanya apa? Y. Nah, sama dengan 243. Di sini kan kita tahu nih tadi X sama dengan 1, X sampai sama dengan 3. Maaf, ini ada yang salah. Nah, ini bukan pangkat 5 ya, tapi pangkat 3. Pangkat 3, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Berarti X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5. Pangkat 5 ditambah 5, gitu ya. Nah, X pangkat 3-nya kita tulis lagi, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 2. X-nya berapa X-nya teh? X-nya tuh tadi, X kali Y-nya 1 ya. 2 dikali 1. Nah, dikali X tambah Y berapa? 3. Gitu ya. Sama dengan 243. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita ke kanan ya. Nah, terus kita juga punya ya yang namanya rumus lagi atau persamaannya. Ketika nih X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 itu sama dengan apa? Sama dengan X ditambah Y pangkat 3 gitu ya, dikurangi 3XY dikali X tambah Y gitu. Nah, kita langsung substitusikan aja yang udah kita ketahui ya. Kan ini kan sama nih ya, X tambah Y, X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 itu sama kayak ini ya, persis ya. Nah, kita substitusikan aja. X tambah Y-nya berapa tadi? 3 ya, berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3, X kali Y-nya 1, dikali 1, dikali 3, berarti sama dengan 27 dikurangi 9, sama dengan 18 gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke sini. Berarti X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5 ditambah 5, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 itu berapa? Sama dengan 18 ya. Jadi 18 ditambah 2 dikali 3 gitu ya. Terus sama dengan 243. Berarti X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5 ditambah 5 dikali sama berapa? 24 gitu ya. 2 kali 3, 6, 18 tambah 6, 24, sama dengan 243. X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5 ditambah 5 dikali dikali 24 sama dengan berapa? 120 sama dengan 243.
sehingga X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5 sama dengan 243 dikurangi 120. Nah, kita kembalikan nih. Tadi kan kita misalkan Y itu kan 1 per X ya, berarti kita bisa diganti kan, berarti X ditambah X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 5 gitu ya, sama dengan 123. Gitu. Jadi jawabannya itu yang B. Ya, yang B. Begitu, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, gitu ya, nomor 4, jika ya diketahui nih, X-nya itu sama dengan N kuadrat plus 1. Terus kita juga tahu kalau Y-nya gitu ya, sama dengan N pangkat 3. Nah, kita kasih tahu nih, N itu merupakan bilangan bulat ya, N itu bilangan bulat. N itu sama dengan bilangan bulat. Berarti kan bisa negatif, bisa positif ya. Berarti rentangnya dia itu dari negatif tahingga sampai tahingga. Oke, yang pertama kita coba dulu ya, kita uji ya. Ketika si N-nya itu kurang dari 0, berarti nilainya negatif gitu ya. Nah, kalau X berarti kalau kurang dari 0 kan berarti negatif ya. Negatif dikuadratkan positif ya. Misalkan kita ambil N-nya itu negatif 1 gitu ya. Berarti kita bisa kita substitusikan negatif 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Untuk yang Y-nya berarti negatif 1 pangkat 3. Berarti sama dengan berapa? Negatif 1. Artinya apa di sini? X lebih besar daripada Y. Betul kan? Kemudian ketika si N-nya itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Y sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. Gitu ya. Betul? Artinya apa? Artinya X-nya itu tetap lebih besar daripada si Y. Nah, yang terakhir, ketika si N-nya itu lebih besar dari 0, gitu ya. Contohlah 1 atau 2 gitu ya. Kita ambilnya N sama dengan 2 gitu ya. N sama dengan 2. Nah, berarti sini X sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 5. Y-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Di sini kan Y-nya lebih besar, atau sorry, tulisnya sama aja ya. Berarti X kurang dari Y kan? Gitu. Berarti karena ini tidak pasti ya, tidak pasti X itu lebih besar pada Y, berarti jawabannya apa? Jawabannya yang E ya. Jadi jawaban untuk nomor 4 itu yang E. Di mana yang E itu kan apa? Hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Gitu, teman-teman. Itu nomor 4. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 itu ada gambar seperempat lingkaran ya. Ya kan? Seperempat lingkaran. Nah, pakai ini aja deh ya. Ada ini gitu ya. Nah, segini aja deh biar lebih jelas ya. Nah, kita punya lingkaran gitu kan. Cuman yang diambil itu kan seperempatnya aja ya. Berarti dari sini ke sini lah ya. Misalkan dari sini ke sini, terus dari sini ke sini gitu ya. Nah, kurang lurus ya. Oke. Nah, dari sini. Oke, gitu ya. Misalkan gitu kan. Misalkan yang gitu ya. Sini ya. Seperempat lingkarannya gitu ya. Oke. Anggaplah lurus gitu kan. Terus ini ada suatu persegi panjang ya. Nah, saya ada persegi panjang. Nah, kita set di sini ya. Nah, anggaplah lurus gitu ya. Anggaplah lurus gitu kan. Ada persegi panjang. Terus di sini kita punya ada di sini juga ada apa dari namanya ya. Kita kasih nama titiknya dulu ya. Ini ada A, ini ada N, di sini ada O, di sini ada B gitu ya. Di sini ada M. Nah, gitu kan. Terus ada suatu garis ya di sini tuh ya. Ada garis N gitu kan, tapi kita nggak tahu N-nya kemana nih, gitu kan ya. N ke sini kan.
gitu ya. Nah, kita misalkan aja di sini ada titik ya, nama titik kita titik P gitu ya di sini teh. Misalkan gitu ya, namanya P. Ini siku-siku di sini ya, siku-siku, ini siku-siku juga di sini gitu ya. Nah, dapat kita lihat gitu ya. Oh, sisinya kan, sekarang panjang sisinya berapa? Dari misalkan dari P ke B ke P 7 gitu kan. Terus dari P ke O itu 12. Yang ditanya tuh apa di sini tuh? Oh, jadi nggak ada yang ditanyanya ya. Nah, yang ditanya itu di jumlah apa? Ditambahin di soal masing-masing. Yang ditanyakannya tuh panjang ya, panjang apa? Bukan panjang dari apa namanya ya? Panjang ya udah dari titik ya. Dari titik O ke M berapa gitu ya, O ke M. Oke, kalian tahu kan kalau apa namanya lingkaran itu adalah suatu bangun yang dimana dari titik ke sisinya itu panjangnya sama semua, ya kan? Betul nggak? Dari titik pusat itu ya, titik pusat ke sisi sininya gitu ya, apa panjangnya itu sama semua kan jari-jari kan? Berarti jari-jari dari sini sampai melingkar itu kan ke sini terus, itu kan sama semua kan jari-jarinya. Nah, kita tahu nih, tadi dari titik pusat ya, dari titik pusat ke B itu berapa? Ditambahin kan? 12 tambah 7 berapa? 19 gitu ya. Berarti sudah dipastikan dari O ke A juga sama 19. Nah, sekarang yang kita nyari dari mana? Dari O ya, dari O ke M. Nah, O ke M. O ke M itu jari-jari bukan? Jari-jari kan? Ya udah. Jadi jawabannya apa? Karena dia jari-jari, berarti kita tulis ya di sini ya. O ke M merupakan jari-jari. Merupakan jari-jari sehingga gitu ya, sehingga OM itu sama dengan 19. Jadi jawabannya yang D gitu teman-teman ya, jawabannya yang D. Oke.